Shalom, saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya ingin memberitakan kabar keselamatan. Sebelum saya memberitakan kabar keselamatan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Semua manusia itu pasti akan mati. Setelah mati, kita mau tinggal di mana? Saya tanya kepada saudara, setelah saudara nanti meninggal, saudara mau tinggal di mana? Itu permasalahan. Banyak orang tidak memikirkan masalah ini. Mereka tidak memikirkan setelah mati mau tinggal di mana. Tidak dipikirkan. Pada siang hari ini saya mengajak kepada saudara, tolong pikirkan. Setelah kita mati, kita mau tinggal di mana? Kalau saudara baca di dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, Tuhan menawarkan kita sebagai manusia untuk mencari surga. Kenapa Tuhan suruh kita cari surga? Karena untuk kita tinggal di surga nanti. Setelah kita mati, Tuhan tawarkan, mau ke surga nggak? Nanti kalau saudara mau mati, saudara mau nggak tinggal di surga? Kalau saudara mau tinggal di surga, maka Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kalau orang yang nggak mencari surga, nggak mencari kerajaan Allah, setelah mereka mati, nggak bisa masuk surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak mencari kerajaan surga, saudara mati, nggak bisa masuk surga. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini berlaku untuk semua orang. Mau orang Kristen kayak, mau orang di luar Kristen kayak, disuruh mencari kerajaan surga. Saya jarang khotbah di gereja. Makanya saya berkhotbah di YouTube ini. Supaya orang bisa mendengar. Tuhan ingin supaya saudara mati masuk surga. Makanya sebelum saudara meninggal, Tuhan suruh mencari kerajaan surga. Ini berita yang berbahagia yang datang dari surga. Kabar berita yang dari Tuhan. Bahwa kita ada kesempatan tinggal di surga setelah kita mati. Sebenarnya kita ini kalau mati, semua manusia pasti masuk neraka. Tapi karena kasih Allah, Dia berikan kesempatan kita untuk kita tinggal di surga setelah mati. Nah, ini yang berita ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang dibawa Yesus ke Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi, janji Tuhan mencari kerajaan surga itu benar, karena sudah ada orang yang di surga. Firdaus itu adalah bagian dari surga. Surga itu luas. Yang saya tahu bahwa Firdaus itu bagian dari surga. Jadi omongan yang Tuhan sampaikan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, itu benar. Karena sudah ada orang yang tinggal di surga, yaitu Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, orang-orang kudus itu bangkit. Setelah Yesus bangkit, orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Ternyata apa yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, itu sudah ada buktinya lah, udah pasti ya. Firman Tuhan yang diberitakan, firman Tuhan ini yang diberitakan, sudah ada bukti. Buktinya ada orang masuk ke Firdaus dan ada orang yang masuk ke kota kudus. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, surga masih dibuka untuk semua manusia.
Berbahagialah orang yang sudah masuk surga. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, saudara harus cari surga. Mungkin cari surga susah, tapi kalau saudara sudah dapat surga, setelah saudara mati, saudara tinggal nikmati. Ada peribahasa mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Susah-susah dulu cari surga, kita nikmati setelah kita mati. Itu bahasa yang sangat indah. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Saya bacakan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, Rasul besar. Rasul ini mengatakan apa katanya? Aku melatih tubuhku supaya setelah aku memberitakan Injil, aku jangan sampai ditolak. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa tidak semua hamba Tuhan yang mati diterima Tuhan di surga. Maka dia berkatakan, aku melatih tubuhku. Di dalam tubuh kita ini ada 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Rasul Paulus menjaga ketiga tubuh ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara pun harus melatih tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Saya ingin memberitakan kepada saudara, kalau kita hidup, kita pasti makan. Kalau orang mati, nggak perlu makan lagi. Saya nggak pernah lihat orang mati makan. Orang hiduplah yang mati. Nah, di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Saya ingin berbicara tentang makanan ketiga ini. Makanan tubuh itu apa? Makanan jiwa itu apa? Makanan roh itu apa? Orang yang menjaga tubuhnya, melatih tubuhnya, dia harus menjaga ketiga dalam hidup dia ini, 3 ini. Makanan, 1, makanan tubuh. Tubuh kita ini makanannya apa? Nasi, jagung, ayam. Nah, apa yang kita makan hari-hari itu yang membuat tubuh kita hidup. Kalau kita nggak makan sehari 2 hari, itu kita tidak mati. Kalau kita tidak makan bertahun-tahun, maka tubuh kita sakit dan bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau saudara tidak makan, saudara pasti akan mati. Jadi makanan tubuh kita itu adalah nasi. Sehari-hari yang saudara makan, itu untuk kebutuhan tubuh kita. Makanan jiwa. Apa itu makanan jiwa? Makanan jiwa itu adalah hobi. Orang yang hobi, menyalurkan hobi, itu jiwanya tenang. Itu salah satu makanan jiwa. Kalau orang hobinya olahraga, kalau olahraga dia senang. Kalau orang hobinya main judi, kalau dia sudah main judi, dia hidupnya senang, tenang. Kalau dia hobinya bekerja, ada hobinya orang bekerja tuh. Kalau dia bekerja itu asik, dia ada tenang. Salah satu makanan jiwa itu hobi. 2, seks. Seks itu adalah makanan jiwa kita. Saudara perhatikan. Orang yang selesai, maaf bicara ini agak vulgar. Orang yang sudah melakukan seks sama istrinya atau suaminya, dia merasa ada kepuasan. Itu masuk ke makanan jiwa. Seks itu nggak dosa. Seks itu nggak dosa. Kalau seks yang nggak benar itu baru dosa. Tapi seks itu adalah makanan jiwa. Ya, salah satu makanan jiwa lagi yaitu doa.
Doa itu berhubungan dengan jiwa. Ya. Makanan jiwa itu salah satu lagi doa. Semua manusia itu ada jiwa. Kalau dia sudah berdoa, jiwanya tenang. Contohnya kalau orang muslim. Kalau dia udah sholat, jiwanya tenang. Saudara perhatikan. Teman saya banyak orang muslim, orang Islam. Saya perhatikan mereka. Mereka kalau sudah sholat, itu jiwanya tenang. Apalagi kalau dia udah salawat, baca Quran, hatinya tenang, adem. Itu makanan jiwa. Kalau orang Buddha, dia nyamkeng. Ya kan? Saya orang Cina. Keluarga saya masih ada yang Buddha. Kalau dia dengar nyamkeng, tenang dia. Jiwanya tenang. Kalau dia sudah berdoa pakai hiu, itu tenang. Itu makanan jiwa. Begitupun juga orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah berdoa, apalagi sampai kepenuhan Roh Kudus, itu hatinya tenang, saudara yang kekasih. Damai. Saudara tanyalah sama orang-orang Kristen yang kalau berdoa. Apalagi kalau doanya sudah kusuk. Apalagi sampai kepenuhan Roh Kudus. Pasti jiwanya tenang. Itu salah satu makanan jiwa. Kalau saudara mendengar firman Tuhan di gereja atau di YouTube, itu pun termasuk makanan jiwa. Saudara mendengar firman Tuhan, apa yang saya sampaikan, itu saudara termasuk sudah makan makanan jiwa. Saya pun berkhotbah kepada saudara, itu termasuk makanan jiwa saya. Kalau saya sudah memberitakan Injil, jiwa saya tenang. Begitupun saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mendapatkan ketenangan. Berdoa itu mendapat ketenangan. Itu baru makanan jiwa. Ya. Nah, ada satu lagi yang harus kita ketahui. Makanan rohani. Ini yang banyak orang nggak tahu. Makanan rohani. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 34, di situ dikatakan Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga." Inilah makanan rohani yang untuk roh kita. Kalau kita tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga, maka rohani kita sama saja tidak makan. Ini yang harus saudara ketahui. Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Manusia yang tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga, maka manusia itu rohnya tidak makan. Maka Yesus itu rohnya hidup. Kenapa roh Tuhan hidup? Karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena dia tidak melanggar perintah Tuhan lah intinya lah. Orang yang menjalankan perintah Tuhan, rohaninya hidup. Karena dia makan. Melakukan kehendak Bapa yang di surga itu sama saja kita makan makanan rohani kita. Ini yang harus saudara ketahui. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ke-5 sampai 23 lah. Kejadian 3 sampai ayat 1 sampai 23. Adam dan Hawa tidak menjalankan perintah Tuhan. Sehingga roh dia mati. Ya. Tuhan mengatakan, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Adam dan Hawa melanggar aturan Tuhan, sehingga dia mati secara rohani.
Inilah rahasia yang banyak orang tidak tahu. Orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, maka roh orang itu mati. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak melakukan perintah Tuhan, di situ rohnya mati. Roh yang mati tidak boleh tinggal di surga. Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini yang saya ingin kupas, yang lebih dalam. Makanan rohani. Saudara mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Itu bukan makanan rohani, itu makanan jiwa. Kalau saudara mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu, apalagi yang khotbah hamba Tuhannya pintar menggali firman Tuhan, maka saudara ada ketenangan. Yang memberitakan Injil juga tenang. Coba kalau saudara berdoa yang dengan benar, dengan khusyuk. Di gereja kan kadang-kadang saudara berdoa, apalagi doa 10 malam, hari Pantekosta. Setelah saudara berdoa, saudara mendapatkan ketenangan hati. Permasalahan apapun, sebesar apapun, kalau saudara berdoa dengan benar, maka saudara akan menjadi tenang. Tapi itu bukan makanan rohani, tapi makanan jiwa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini yang saya ingin kupas kepada saudara. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu pasti rohaninya mati. Rasul Paulus takut. Jangan sampai rohaninya mati. Sehingga dia katakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkhotbah loh. Tapi dia mempraktekkan apa yang dikhotbahkan itu. Sehingga rohani dia hidup. Di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan bisa khotbah tapi tidak bisa mempraktekkannya. Banyak orang Kristen bisa mendengar firman Tuhan tapi nggak bisa mempraktekkannya. Itu yang jadi masalah. Kalau saudara ingin mendengar khotbah yang bagus, khotbah yang masuk akal, khotbah yang menambah pengetahuan firman Tuhan, buka di YouTube. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pintar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang punya karunia. Saudara bisa lihat. Baik gak? Baik. Bagus gak? Bagus. Tapi itu hanya makanan untuk jiwa kita. Kita mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita mengisi jiwa kita dengan cara kita berkhotbah. Saya berkhotbah ini sama saja saya makanan jiwa untuk jiwa saya. Apabila saya ingin makan makanan rohani, maka saya akan mempraktekkan apa yang saya khotbahkan. Udah ngerti ya saudara kan? Makanan jiwa itu salah satunya adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan itu adalah orang yang makan makanan untuk jiwanya. Orang yang berdoa itu untuk jiwanya. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 di situ dikatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bukan orang yang berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang mendengar firman Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang berkhotbah yang masuk surga. Tapi orang yang menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Sepinter apapun hamba Tuhan itu, sebesar apapun hamba Tuhan itu, kalau dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, rohaninya mati. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Pada sesungguhnya mereka memungkiri ibadah tersebut. Inilah hamba Tuhan yang mati rohani. Bisa berkhotbah tapi tidak bisa mempraktekannya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat di situ dikatakan, barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta
dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah orang-orang Kristen yang bisa berkhotbah dengan benar, mengerti firman Tuhan dengan benar, tetapi dia tidak mempraktekannya, ia disebut pendusta. Inilah yang banyak orang tidak mengerti. Mereka orang-orang Kristen, mereka merasa kalau sudah dengar firman Tuhan, sudah berdoa, itu pasti masuk surga. Belum. Kalau saudara tidak mempraktekannya, saudara nggak bisa masuk surga. Inilah caranya kita bisa masuk surga. Inilah caranya kita mencari surga. Orang yang mencari surga, awal pertama dia mendengar firman Tuhan. Kedua dia berdoa. Ketiga dia mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Itu yang dinamanya mencari surga. Saudara mau cari surga. Saudara ingin nanti kalau meninggal ingin masuk surga, saudara harus mendengar firman Tuhan yang benar. Saudara harus mempraktekkan firman Tuhan yang benar. Saudara harus berdoa yang benar. Baru bisa masuk surga setelah mati. Ini masalah saudara yang kekasih. Masalah bagi hamba-hamba Tuhan. Masalah bagi orang-orang Kristen. Mereka sangka kalau sudah pintar firman Tuhan, banyak berdoa masuk surga. Enggak. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Enggak ada yang saudara yang kekasih. Orang yang enggak benar bisa masuk surga. Enggak ada di ayat firman Tuhan itu yang mengatakan orang yang tidak menjalankan firman Tuhan masuk surga. Enggak ada. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin meninggal nanti masuk surga, saudara harus mencari surga. Gimana caranya masuk surga? Mendengar firman Tuhan yang benar, mempraktekkan apa yang diberitakan, dan berdoa yang benar. Setelah mati pasti masuk surga. Saudara nggak bisa, saudara yang kekasih. Kalau saudara hanya berkhotbah saja dan berdoa, tidak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, saudara mati nggak bisa masuk surga. Karena Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Inilah makanan rohani. Mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan, itu namanya makanan rohani. Jelas. Adam dan Hawa tidak mempraktekkan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh jangan makan buah ini, dia makan. Sehingga dia rohaninya mati. Karena dia rohaninya mati, maka dia diusir dari Taman Eden. Tubuhnya belum mati. Jiwanya belum mati. Tapi rohnya mati. Banyak orang Kristen, tubuhnya hidup. Dia masih sering berdoa. Masih sering ke gereja. Masih sering memberitakan Injil. Masih mendengar firman Tuhan. Masih mengadakan KKR. Masih menghadiri KKR. Tetapi rohnya mati. Saya hamba Tuhan. Saya ngerti. Banyak hamba Tuhan bisa khotbah tapi tidak bisa mempraktekkan apa isi yang dikhotbahkan. Saya bisa berkhotbah ini karena saya pernah menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan 30 tahun. Saya pernah jadi pengerja. Saya pernah melayani di gereja. Jadi saya tahu banyak hamba Tuhan. Tubuhnya hidup, jiwanya hidup, tapi rohnya mati. Karena dia tidak mempraktekkan firman Tuhan. Saya bisa berkhotbah gini karena saya mempraktekkan apa yang saya pelajari. 30 tahun jadi hamba Tuhan. Ikut hamba-hamba Tuhan senior. Jadi saya tahu banyak hamba Tuhan seperti ini.
Bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekannya. Mereka di mimbar mengatakan mengasihi, tapi setelah di mimbar dia tekan itu. Saya ngalamin. Saya kadang-kadang bingung sama hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang di mimbar tuh kelihatannya khotbahnya enak bener, sejuk, damai. Tetapi setelah khotbah, jahatnya bukan main. Saya ngalamin. Saya hamba Tuhan. Saya bekerja sama hamba Tuhan. Sama-sama ngerintis. Pengalaman saya, kesaksian saya, sama-sama ngerintis dari nol. Dari nggak punya apa-apa. Ngomongnya manis. Waduh, semanis-manisnya. Tapi setelah itu, pelayanan itu sudah besar. Gereja semakin besar, jemaat semakin banyak. Saya ditendang. Apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Saya bisa khotbah begini karena pengalaman saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan. Mereka mengatakan kasih tetapi tidak dipraktekkan. Saudara tahu pengerja? Saya pernah jadi pengerja lama. Jadi saya tahu pahitnya jadi pengerja itu gimana. Saya tahu. Makanya saya mengatakan makanan rohani adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Banyak hamba Tuhan tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bisa khotbah tapi tidak bisa mempraktekkan. Maaf bicara, saya ngomongnya agak vulgar, agak kasar. Banyak hamba Tuhan menekan pengerja. Pengerja saudara tahu ya, yang membantu gereja. Saya ngalamin. 10 tahun saya jadi pengerja. Tekan habis. Hamba Tuhan yang kaya raya, saya mau makan aja susah. Padahal sama-sama pelayanan. Sama-sama doa. Sama-sama berjuang. Tetapi tidak ada adil. Boro-boro adil. Kasihnya nggak ada. Pada waktu dia butuh kita, dia rangkul kita. Ngomongnya baik. Pada waktu kita sudah habis hartanya, sudah gerejanya sudah kita tidak dibutuhkan lagi, dibuang. Ini yang terjadi di akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Pada hakikatnya mereka meninggalkan kebenaran itu. Maka Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini bukan omongan kosong, omongan benar, omongan Rasul Paulus. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Banyak hamba-hamba Tuhan nanti setelah meninggal, banyak yang ditolak Tuhan. Kenapa? Karena mereka bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekannya. Ini yang saya katakan kepada saudara. Orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan, rohaninya mati. Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat 13, di situ dikatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang mempraktekkan hukum Taurat itulah yang dibenarkan. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan Tuhan. Hebat ya saudara yang kekasih firman Tuhan. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan, itu yang dikatakan rohaninya mati. Saudara yang kekasih, kita hidup di dunia ini masih ada iblis. Ya.
1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah. Lawanmu iblis berkeliling, hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara masih ada di dunia ini. Iblis pun masih ada di muka bumi ini. Iblis tidak senang saudara masuk surga. Yang sudah pasti itu, iblis tidak senang saudara masuk surga. Nah, gimana caranya supaya saudara tidak masuk surga? Maka iblis menipu, mengajar kita supaya kita melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan, ya nggak mungkin bisa masuk surga. Yang saya ingin katakan kepada, di dalam tubuh kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Makanan tubuh yaitu nasi, hari-hari saudara makan. Makanan jiwa itu doa, dengar firman Tuhan, berkhotbah, itu termasuk jiwa. Semua agama menjalankannya itu. Ya, orang Islam kan sholat, orang Buddha nyamkeng, mereka baca Quran, saudara baca Alkitab. Ya kan? Itu makanan jiwa. Nah, makanan roh adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yohanes 4 ayat 34. Ini yang saudara harus perhatikan. Jangan mikirin orang lebih dulu. Mikirin diri kita dulu. Nanti kalau kita mati masuk surga nggak? Kalau saudara besok mati atau seminggu lagi saudara mati, gimana tuh urusannya? Kalau saudara belum mencari surga. Jangan mikirin orang dulu. Mikirin diri kita dulu. Saya ini rohaninya udah hidup loh. Jangan-jangan kita rajin ke gereja tapi rohani kita mati. Jangan-jangan kita jadi hamba Tuhan, sering khotbah kemana-mana, rohani kita mati karena kita tidak mempraktekkan apa yang ada di Alkitab. Ini malah makanan yang ada di dalam hidup kita. Makanan tubuh, makanan jiwa, makanan roh. Sebelum saudara meninggal, saudara perhatikan, rohani kita hidup nggak? Kadang-kadang kita terlalu usil. Saya kalau dengar YouTube itu banyak terlalu usil. Ngomongin pendeta ini, ngomongin pendeta itu. Oh, pendeta ini nggak benar. Pendeta ini juga nggak benar. Jangan mikirin itu dulu. Mikirin diri kita dulu. Kalau kita mati, kita ditolak Tuhan nggak? Itu yang harus dipikirin. Itu yang harus lebih penting daripada mikirin orang lain. Daripada ngomongin orang lain, lebih baik mikirin diri sendiri. Saya mati nanti ditolak Tuhan nggak? Saya mati ini nanti masuk surga nggak? Itu yang harus dipikirin. Kalau besok saudara mati, atau nanti malam saudara mati, atau seminggu lagi saudara mati, ada nggak kesempatan saudara mengoreksi diri kita dulu? Rohani kita ini hidup nggak? Mungkin secara fisik, secara jiwa kita masih berdoa, masih dengar firman Tuhan, masih rajin ke gereja, masih berkhotbah secara tubuh dan jiwa. Tetapi secara roh, apakah kita masih hidup? Orang rohnya mati. Saya ingin katakan, manusia yang rohnya mati itu seperti mayat hidup. Dia hidup tapi mati. Tubuh dan jiwanya hidup, tapi rohnya mati. Tinggal nunggu masuk neraka. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan kepada saudara. Cek, tubuh kita ini rohnya masih hidup nggak? Kalau rohani kita nggak hidup, kita mati, ya nggak bisa masuk surga. Adam dan Hawa rohaninya mati, diusir dari Firdaus. Ini contoh, saudara. Firman Tuhan ini contoh untuk kita yang masih hidup. Coba cek. Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan nggak? Melanggar. Semua orang Kristen tahu. Apalagi pendeta atau lagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan semua di dunia ini tahu bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan.
sehingga dia diusir dari Taman Eden. Tapi nggak mau belajar dari mereka, dari Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, itu saudara harus pelajari. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Firdaus? Karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan itu baik, saudara yang kekasih. Tuhan kasih kita Alkitab ini supaya kita pelajarin, supaya jangan sampai kesalahan Adam dan Hawa terulang kepada kita. Baik kan Tuhan? Nah, inilah fungsi sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan kepada saudara. Bahwa apabila saudara tidak menjalankan perintah Tuhan, maka rohani saudara mati. Gak makan. Ini yang banyak kesalahan hamba-hamba Tuhan yang tidak memikirkan masalah ini. Orang yang melanggar hukum Tuhan atau orang yang melanggar perintah Tuhan itu disebut orang berdosa. Ya. Orang yang berdosa adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Dosa dalam bahasa Ibrani-nya hamartia, artinya melanggar perintah Tuhan atau melanggar hukum Tuhan. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 tentang dosa, tentang orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jelas. Nah, kenapa rohani kita mati? Karena kita melanggar hukum Tuhan. Orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, dia nggak makan makanan rohani. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga itu disebut orang yang berdosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Ini yang harus saudara sadari. Seorang sebagai hamba Tuhan itu harus ada kasih. Seorang hamba Tuhan itu harus adil. Itu hukum Tuhan. Saya pengalaman menjadi hamba Tuhan, jadi pengerja hampir 10 tahun. Ngikut hamba Tuhan. 10 tahun ngikut hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bisa khotbah tapi tidak bisa dipraktekkan. Sehingga saya menderita. Saya tidak benci sama hamba Tuhan itu. Teman saya ingin memberitakan bahwa tidak semua hamba Tuhan itu diterima Tuhan di surga. 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saya nggak benci hamba Tuhan yang menekan saya. Saya nggak benci. Cuman saya peringatkan kepada saudara sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai setelah saudara memberitakan Injil, saudara ditolak Tuhan di surga. Karena apa? Menekan pengerja-pengerja. Saudara hidup foya-foya, pengerja mau makan aja susah. Boro-boro mau ngontrak rumah, mau makan aja susah. Padahal sama-sama melayani Tuhan. Di mimbar ngomongnya kasih, tapi di luar kejam. Hamba Tuhan yang tidak mempraktekkan firman Tuhan itu kejam. Saya ngomong apa adanya. Hamba Tuhan yang kejam setelah mati ditolak Tuhan di Firdaus, di sorga. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini yang katakan firman Tuhan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kepada saudara bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak semua hamba Tuhan diterima di sorga setelah mati. Kalau dia menjalankan firman Tuhan dengan benar, maka dia diterima di surga. Banyak hamba Tuhan tidak mempraktekkan firman Tuhan. Dia ngomong yang kasih, tapi prakteknya kejam. Saya bisa khotbah gini karena saya mengalaminya. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak bisa khotbah seperti ini.
Makanya Tuhan mengajarkan saya, Fit, menjadi orang Kristen itu nggak segampang apa yang kamu pikirkan. Musuh Tuhan itu dari mana-mana, dari luar gereja ada, dari dalam gereja pun ada. Iblis itu menyerang kita itu dari luar dan dari dalam. Siapa sih yang menyalibkan Yesus? Imam-imam, murid Yesus. Yudas itu mengkhianati Tuhan. Jadi untuk jadi orang Kristen itu nggak segampang apa yang saudara pikirkan. Nggak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat langsung bisa masuk surga. Nggak. Proses. Kalau saudara tidak menjalankan firman Tuhan, mati nggak bisa diterima di surga. Saya ingin buka rahasia yang lebih dalam. Iblis masih ada di dunia ini, kan? 1 Yohanes 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah, iblis berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis masih di dunia. Kita pun masih di dunia. Jadi iblis tidak senang saudara mati masuk surga. Nah, kita cek apa sih yang dibenci Tuhan, yang dibenci iblis. Ya, apa yang dibenci iblis? Iblis benci kalau saudara menjalankan perintah Tuhan. Karena dia tahu, kalau saudara menjalankan perintah Tuhan, saudara mati, saudara masuk surga. Jadi iblis nggak senang kalau saudara menjalankan firman Tuhan. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara punya karunia, teologinya tinggi, teologinya sip. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tahu semua. Hatam lah kata orangnya. Hatam itu apa? Saya nggak tahu. Udah hafal lah semuanya. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, semua dia hafal. Tetapi kalau saudara melanggar, tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan, 0. Seberapa besar saudara punya karunia, sebesar apapun saudara jadi hamba Tuhan, kalau saudara tidak mempraktekkan isi dari firman Tuhan ini, iblis senang saudara ngerti firman Tuhan, nggak takut. Saudara punya karunia apapun, iblis nggak takut. Iblis takut kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, itu aja. Iblis nggak senang kalau saudara menjalankan hukum Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menjalankan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ada 2, saudara yang kekasih. Ada 2 jenis hukum Tuhan yang saudara harus ketahui. Hukum kasih karunia, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Ya kan? Nah, hukum Tuhan itu ada 2. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Orang yang melanggar kedua hukum ini, setelah dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Orang yang di luar Kristus, orang yang di luar Kristen, kadang-kadang dia memegang hukum Taurat. Dia menjalankan hukum Taurat. Tetapi dia tidak menjalankan hukum kasih karunia. Sehingga pada waktu dia meninggal, dia nggak bisa masuk surga. Orang yang nggak percaya Yesus, itu bisa menjalankan hukum Taurat. Tapi dia nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena dia melanggar hukum kasih karunia. Itu. Nah, sebaliknya orang Kristen, dia megang hukum kasih karunia. Tapi dia nggak megang hukum Taurat. Nggak masuk surga. Agak ribet ya saudara yang kekasih. Saya ingin jelaskan lebih pelan dikit. Sebenarnya manusia kan ada 2 jenis nih. Orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang Kristen. Itu menurut orang Kristen ya. Orang di dalam Tuhan itu orang Kristen. Orang yang di luar Tuhan itu orang di luar Tuhan. Bukan orang Kristen ya. Nah, kadang-kadang orang di luar Kristen itu dia menjalankan hukum Taurat loh. Tapi dia nggak menjalankan hukum kasih karunia. Dia nggak percaya Yesus. Jadi berarti dia nggak menjalankan hukum kasih karunia. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia melanggar hukum kasih karunia. Orang di luar Yesus ya. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, dia mati, nggak bisa masuk surga.
Karena dia melanggar hukum kasih karunia. Nah, saya berbicara tentang orang Kristen. Nah, orang Kristen itu kadang-kadang serba susah, saudara yang kekasih. Saya perhatikan. Dia megang hukum kasih karunia. Benar. Tapi ada satu hukum yang dia nggak pegang. Hukum Taurat. Saya tanya, hukum Taurat itu dari mana? Siapa yang menciptakan hukum Taurat? Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Musa apa hukum Tuhan? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Nah, iblis nggak senang kalau saudara mempraktekkan hukum Taurat. Saya ngomong khusus untuk orang Kristen. Iblis nggak senang kalau saudara menjalankan hukum Taurat. Hukum kasih karunia saudara udah pegang kan? Karena percaya Yesus sebagai juru selamat. Udah pegang hukum kasih karunia. Nah, yang menjadi masalah banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak mau lagi memegang hukum Taurat. Itu yang membuat orang Kristen mati ditolak. Kenapa ada ayat Yosua 1 ayat 8? Renungkanlah Taurat siang dan malam. Kenapa? Karena itu hukum Tuhan. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang menjalankan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Jelas. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Coba baca di dalam Roma 7. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saya ulangin lagi. Ya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini yang ditakuti iblis. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan benar. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan kudus. Dan kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan rohaninya hidup. Ya, Rom 7 ayat yang ke-14. Jadi sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat itu adalah makanan rohani. Apa benar orang yang menjalankan hukum Taurat masuk surga? Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, ia tinggal di sorga yang paling bawah. Sedangkan barang siapa yang mempraktekkan hukum Taurat, ia tinggal di sorga yang paling atas." Ini rahasia yang susah sekali dipraktekkan. Ini firman Tuhan yang susah sekali dipraktekkan. Jadi kalau saudara rohani saudara mau hidup, kalau saudara ingin menghidupkan rohani saudara, saudara harus mempraktekkan hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-14. Hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Hukum Taurat adalah rohani. Ini firman Tuhan nggak bisa disangkal. Kalau saudara menyangkal saya, bisa. David itu tukang ngomong yang besar, nggak ada bukti. Bisa, saudara nyangkal saya bisa. Saya bisa bohong, bisa. Tapi firman Tuhan nggak bisa bohong. Firman Tuhan mengatakan di dalam Rom 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Dan hukum Taurat itu rohani. Ini yang ditakuti iblis. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan dengan jelas, maka saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa firman mengatakan ada orang yang nggak menjalankan hukum Taurat? Karena memang ada peringatan bagi kita. Kalau ada gereja yang tidak menjalankan hukum Taurat, maka gereja itu termasuk sudah melanggar hukum Tuhan.
1 Yohanes 3 ayat 4 di situ dikatakan, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan, hukum kasih karunia, dan hukum Taurat. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin belajar firman Tuhan, saudara harus mengerti, rohani saudara harus hidup. Kalau saudara nanti meninggal mau masuk surga, rohani saudara harus hidup. Gimana rohani saudara mau hidup? Caranya menjalankan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang setelah memberitakan Injil, mereka ditolak Tuhan, adalah hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat, yang tidak mau mempraktekkan hukum Taurat. Simple. Firman Tuhan itu sebenarnya simple, saudara yang kekasih. Cuman kadang-kadang direcokin oleh hamba-hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. 1000 macam alasan dia beritakan bahwa iblis sangat benci orang Kristen menjalankan hukum Taurat. Saya ngomong hukum Taurat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 27. Kan ada 10 macam hukum Taurat toh. Janganlah ada Allah lain selain Yesus. 2, jangan membuat patung dan menyembahnya. 3, janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarang. 4, kuduskan hari Sabat. 5, hormati orang tua. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan jadi saksi dusta, jangan berbohong. 10, jangan iri hati. 10 firman Tuhan ini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang menjadi makanan rohani kita. Jadi kalau saudara nanti meninggal, mau masuk surga, saudara rohaninya harus hidup. Apa makanan rohani? Yaitu menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dikatakan benar, kudus, dan rohani. Ini firman Tuhan. Yang saya sampaikan itu firman Tuhan, bukan ide saya. Saya perhatikan di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan semakin pintar itu bukan semakin taat hamba Tuhan. Semakin pintar semakin melanggar perintah Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang pintar itu saking pintarnya ingin mengatur Tuhan. Ini masalah. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan apa adanya loh. Saya nggak tambahkan, saya nggak tidak kurangkan. Saya ingin kembali lagi ke awal. Saudara nggak usah mikirin orang lain dulu. Bukan berarti nggak boleh mikirin orang lain, boleh. Tapi mikirin diri kita dulu sebelum nih. Nanti kalau mati ditolak Tuhan nggak? Tuh. Gimana caranya? Cek. Rohani kita hidup nggak? Jangan asal ke gereja toh. Jangan hanya cuma dengar firman Tuhan, tapi tidak mau dipraktekkan. Pilih hamba Tuhan yang mau benar-benar menjalankan kebenaran. Kalau saudara ngikuti hamba Tuhan yang nggak menjalankan kebenaran firman Tuhan, bagaimana rohani saudara bisa hidup? Saudara hanya rajin ke gereja, tapi rohani saudara mati. Saudara senang berdoa, tapi tidak hidup rohaninya. Doa salah nggak? Nggak salah. Dengar firman Tuhan salah nggak? Nggak salah. Nolong orang benar salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau mati nggak masuk surga, itu yang jadi masalah. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memperingatkan kepada saudara, kalau hari ini saudara meninggal atau besok meninggal, saudara masuk surga nggak kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini? Nggak usah mikirin orang dulu, mikirin diri sendiri. Besok kalau saya mati ditolak Tuhan nggak? Cek. Kalau saudara belum menjalankan perintah Tuhan, gimana saudara mati bisa masuk surga? Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga, yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk surga. Bukan orang yang banyak berdoa yang masuk surga. Banyak doa salah nggak? Nggak salah. Yang salah nggak masuk surga.
Bukan berarti saya doa itu salah. Nggak salah doanya. Tetapi yang salah itu kalau nggak masuk surga. Untuk apa saudara berdoa banyak-banyak kalau nggak masuk surga? Untuk apa saudara berkhotbah? Ngadain KKR ujung-ujungnya nggak masuk surga. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saya hamba Tuhan. Saya juga nggak mau ditolak Tuhan setelah memberitakan Injil ini. Yuk kita sama-sama. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau selama ini kita tidak menjalankan hukum Taurat, mulai sekarang kita belajar hukum Taurat. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan saudara bagaimana caranya bisa masuk surga setelah mati. Caranya kita sama-sama belajar hukum Taurat. Biarkan orang kalau menolak hukum Taurat. Kita jangan menolak hukum Taurat. Hati-hati saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, dia melanggar hukum Tuhan. Saudara perhatikan hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Biasanya kejam. Ngomongnya pinter, ngomongnya baik, manis, tapi kejam. Tidak ada kasih. Mungkin di sama orang lain ada kasih, tetapi sama jemaatnya nggak ada kasih. Contoh orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara kaya, saudara pasti dirangkul. Saya ngalamin. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu nggak ada kasih. Pada waktu saudara banyak uang, saudara dirangkul, keluarlah itu duit. Alasannya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi setelah saudara bangkrut, nggak ada tempat tinggal, nggak bisa bantu gereja lagi, maka saudara digeser. Licik kan? Itulah hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Nggak ada kasih, kejam. Saya sebagai hamba Tuhan ingin membuka mata hati saudara. Kalau besok saudara meninggal atau seminggu lagi saudara meninggal, ada nggak kesempatan untuk memperbaikinya? Saudara lihat YouTube saya yang kemarin-kemarin. Barang siapa yang mendukung hamba Tuhan yang nggak benar, sekalipun saudara baik, sekalipun saudara sering bantu orang, sekalipun saudara banyak berdoa, sekalipun saudara ngerti firman Tuhan, kalau saudara membantu hamba Tuhan yang nggak benar, saudara pun ikut masuk ke dalam neraka. Sekalipun saudara itu nggak jahat, saudara bisa masuk neraka kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ayatnya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Barang siapa yang menerima hamba Tuhan yang sesat, dia mendapat bagian dari kejahatnya itu. Jadi saudara harus pintar. Saya sudah memberitakan firman Tuhan ini. Ini bukan main-main saudara yang kekasih. Ini serius. Karena ini masalah surga dan neraka. Saya nggak berani main-main memberitakan Injil. Saya nggak berani. Saya nggak cari nama. Saya mencari kebenaran. Saya mencari surga. Saya mencari yang jalannya lurus. Tugas saya adalah memberitakan yang kebenaran. Kalau ada yang salah, saya luruskan. Ya. Ini peringatan kepada kita. Kalau saudara, rohani saudara mati, saudara gak bisa masuk surga. Adam dan Hawa rohaninya mati, diusir dari Firdaus. Saudara pun kalau rohani saudara mati, saudara gak bisa masuk ke dalam Firdaus. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa bisa ditolak sama Tuhan? Karena dia tidak menjalankan perintah Tuhan. Orang yang gak menjalankan perintah Tuhan, rohaninya mati. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajarannya adalah perintah manusia. Secara lahiriah mereka menjalankannya, pada hakikatnya mereka memungkirinya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat.
Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ini disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini banyak terjadi di akhir zaman. Saya mau mati, diterima Yesus di surga. Makanya saya khotbahnya yang ini benar. Khotbah yang benar itu akan membimbing saudara masuk surga. Khotbah yang nggak benar membimbing saudara masuk ke dalam neraka. Matius 23 ayat 13 sampai 16. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu surga, kamu sendiri nggak masuk. Kamu menghalangi orang itu masuk surga. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang. Setelah itu kamu jadikan mereka orang neraka, penghuni neraka. Jadi jangan sampai saudara masuk neraka gara-gara dipimpin oleh hamba Tuhan yang munafik seperti ini. Saudara berbuat baik, saudara bantu gereja, jutaan, ratusan juta, bahkan ada yang bermiliar-miliar membantu pekerjaan Tuhan. Doanya mah nggak salah, tetapi nggak bisa masuk surga. Kan kasihan. Sebelah Yesus nggak melayani Tuhan, dia masuk surga. Saudara melayani Tuhan, doa puasa, keluarin duit untuk pelayanan sana sini, nggak bisa masuk surga, kan kasihan. Gara-gara mengikuti hamba Tuhan yang munafik, menutup pintu surga. Kalau hamba Tuhan itu sudah menutup pintu surga, gimana jemaatnya bisa masuk surga? Kenapa dia menutup pintu surga? Karena dia tidak menjalankan hukum Taurat. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, rohaninya mati, kejam. Saya ngalami. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, itu kejam. Itu seperti serigala berbulu domba. Sepertinya hamba Tuhan, tapi dalam iblis. Jangan sampai setelah saudara meninggal, saudara ditolak Tuhan. Hari ini kalau saudara mati, saudara ditolak Tuhan. Sia-sialah pelayanan saudara. Kalau hari ini saudara meninggal, saudara ditolak sama Tuhan. Sia-sialah pengorbanan saudara. Sia-sialah doa saudara. Nah, sebelum saudara meninggal, coba cek rohani kita hidup. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya hamba Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan kami makanan rohani yang benar-benar steril, benar-benar dari Tuhan. Jangan sampai setelah kami meninggal, Engkau menolak kami. Sebelum kami meninggal, kami ingin belajar. Gimana caranya masuk surga yang benar, supaya kami tidak gagal masuk surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya YouTube ini menjadi berkat untuk banyak orang. Dan untuk kami untuk saya juga sendiri. Di dalam nama Yesus. Amin.